Selamat sore buat Bapak Ibu semua. Kita berbahagia sekali. Kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan Miss Mary. Yes, sudah nggak sabar ya. Seru banget kita nggak hari sabar. ini. Kita udah tahu tentang Million Dollar Dreams-nya. Aduh, saya sangat terinspirasi sekali nih dengan Miss Mary. Makanya sore ini, kita bertemu di sini. Jadi kita bisa berbincang-bincang dengan Miss Mary untuk supaya menginspirasi semua nasabah-nasabah yang ada dimanapun berada. Miss Mary. Amin, amin. Thank you so much. Terima kasih buat kesempatannya. Mungkin itu ya, kalau tadi dibilang ingat Mary Riana, pasti ingatnya si wanita $1 juta, Million Dollar Dream gitu. Tapi mungkin banyak orang yang saya sendiri nggak pernah nyangka bahwa saya bisa menjadi seperti saya sekarang ini gitu. Tapi kalau saya bisa kilas balik, titik awalnya perjalanan saya itu sebenarnya dimulai dari krisis. Oke, jadi kalau nggak ada yang namanya krisis, nggak mungkin ada Mary Riana sekarang gitu. Dan menurut saya ini sangat relate juga dengan keadaan sekarang yang kita hadapi gitu, bahwa in every crisis itu there's always opportunity. Di setiap kesulitan itu adalah kesempatan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi kalau dulu kisah mimpi $1 juta saya itu berawal dari tahun 98. Ya, jadi tahun 98 waktu itu kan ada Krismon, ya Krismon bukan cuma di Indonesia tapi juga di beberapa negara tetangga, dan lebih parah lagi di Jakarta waktu itu ada namanya kerusuhannya 98. Saya masih ingat banget ketika kerusuhan itu terjadi, usia saya masih 18 tahun, baru lulus SMA, dan tadinya saya mau kuliah di Trisakti karena papa saya dulu bekas dosen Trisakti, ya kan. Tapi ya tahu sendiri kan ada penembakan mahasiswa Trisakti dan akhirnya dilanjutkan oleh kerusuhan Mei. Nah, tapi saya selalu percaya bahwa di setiap kesulitan itu selalu pasti ada bantuan. Dan pada saat itu ya puji Tuhan, walaupun orang tua awalnya khawatir akan pendidikan saya, tapi ternyata di saat kerusuhan itu pemerintah Singapura mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta. Nah, karena kebetulan saya berasal dari sekolah yang baik dan saya pun juga rajin belajar pas SD, SMP, SMA. Jadi nilai saya cukup baik. Jadi saya diterima di salah satu universitas di Singapura. Nah, tapi nilai cukup, tapi uang nggak cukup. Nah, jadi disitulah akhirnya keluarga kami mengajukan bantuan permohonan pinjaman, dan akhirnya setelah dilihat dari latar belakang keluarga, pekerjaan ayah saya, akhirnya bantuan pinjaman itu pun diberikan. Oke, nah singkat cerita, akhirnya saya bisa kuliah di NTU, Nanyang Technological University Singapura, tempat yang sangat indah dan sangat megah, Singapura. Wow, keren gitu ya. Bayangannya seperti itu gitu. Tapi nggak ada satu orang pun yang pernah nyangka bahwa ternyata di tempat yang seindah dan semegah itu ada seorang mahasiswi dari Indonesia yang harus berjuang, bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya. Dengan hutang ratusan juta, puluhan ribu dolar pada saat itu. Dan itulah bagaimana kisah hidup saya terdampar di sana. Tentu saja nggak mudah ya. Apalagi pada saat itu kan saya masih remaja, belum ada pengalaman apapun juga. Ya, tapi saya benar-benar berusaha untuk bisa hidup dan nggak mau membebani orang tua. Ya udah, mulai dari puasa nggak makan, keliling kampus cari makanan gratisan, ya kan. Dan tentu saja mungkin yang udah pernah baca bukunya dan nonton filmnya tahu ya, teknik pengiritan yang paling efektif buat saya pada saat itu ya udah bawa bekal, dan bekalnya pun juga sepotong roti tawar. Dan karena saya minder, nggak mau ngaku sama teman-teman, akhirnya saya selalu cari tempat yang paling sepi di seluruh kampus yang nggak bakal pernah dilihat orang, dan disitulah saya buka tas saya keluarkan kotak makannya dan saya makan roti tawarnya. Ya, dan tempat yang paling sepi di seluruh kampus yang nggak bakal pernah dilihat orang pada saat itu adalah di toilet. Kok tahu? Tahu di toilet. Iya, betul. Nah, ya mungkin kalau sekarang saya bercerita gitu, saya bisa menertawakan kejadian pada saat itu. Tapi terus terang ketika saya benar-benar mengalami masa itu, jangankan tertawa, tersenyum aja susah gitu. Jadi saya bukan manusia yang begitu lahir langsung optimis, semangat, sama sekali enggak. Ketika saya berada dalam situasi yang sulit dan perubahan itu terjadi dan tiba-tiba saya dipaksa dengan keadaan yang penuh dengan keterbatasan, secara manusiawi tentu saja saya pasti kecewa. Ya kan, saya menjadi orang yang sangat mengeluh. Saya merasa bahwa diri saya adalah korban, dan saya merasa bahwa hidup itu kok nggak adil banget sih, nggak adil gitu. Kenapa begitu saya lulus SMA, saya harus pisah dari orang tua? Kenapa saya harus ngumpet-ngumpet makan roti di toilet, sedangkan teman-teman yang lain bisa makan enak di kantin gitu. Dan ada begitu banyak kekecewaan dan keluhan-keluhan. Sampai suatu hari saya sadar bahwa mau sampai kapan sih kamu hidup susah seperti ini? Hidup itu cuma sekali, dan kalaupun ada orang yang bisa mengubah hidup kamu, orang itu adalah diri kamu sendiri. Dan di saat itulah, di saat saya ulang tahun ke-20,
Di saat itulah saya berhenti untuk menyalahkan keadaan, saya berhenti untuk mengasihani diri saya sendiri, saya berhenti untuk merasa bahwa diri saya adalah korban dari keadaan, oke? Dan saya berjanji, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa punya kebebasan finansial, saya harus sudah bisa bayar hutang-hutang saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya. Dan kalaupun suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Dan berawal dari sebuah mimpi yang saya tekadkan, yang saya panjatkan di ulang tahun saya ke-20, itulah awal dari segalanya. Bahwa ternyata mimpi itu penting, khususnya di saat-saat sulit. Kenapa? Karena mimpi itu membuat kita punya harapan. Dan ketika kita punya harapan, kita jadi punya kekuatan untuk berjalan. Dan itulah yang terjadi. Ketika saya punya mimpi, saya jadi punya harapan. Saya punya harapan, saya jadi punya kekuatan gitu untuk menjalani hari demi hari dan mengejar mimpi itu dan membuat mimpi itu menjadi kenyataan. Gitu. Jadi berawal dari mimpi itu. Ya. Luar biasa sekali. Memang saya waktu menonton filmnya saya nangis sih sebenarnya. Karena melihat dari awal, kemudian yang di toilet itu sendiri. Tapi saya juga melihat bahwa Miss Mary itu sangat struggle untuk mencapai suatu tujuan yang sangat-sangat diharapkan gitu. Betul. Dan itu sih yang mungkin yang dari mimpi ya tadi yang kalau yang saya lihat seperti itu. Betul. Dari mimpi seperti itu. Yeah. Kemudian Miss Mary menjadi seperti sekarang. Terus mimpi apa lagi yang kira-kira ini kan udah dapat satu fase ya. Itu mimpi apa lagi sih Miss Mary yang Miss Mary harap dari situ? Jadi saya lanjut lagi ceritanya tadi ya. Jadi saya setuju banget dan saya suka banget dengan tagline-nya kejar mimpi karena menurut saya itu benar banget ya bahwa jangan hanya mendoakan apa yang kita impikan, tapi kita juga harus mengerjakan apa yang kita doakan gitu. Jadi mimpi itu harus dikejar, harus ada usaha, harus tangguh, harus gigih. Tentu saja bukan berarti semuanya gampang-gampang aja gitu kan, sama sekali tidak. Nah tapi singkat cerita pada saat itu saya benar-benar berusaha, saya mencoba berbagai macam cara, saya bulatkan tekad, saya nggak mau jadi orang cengeng. Dan pada akhirnya dengan kerja keras, tekad usaha, saya berhasil mewujudkan $1 juta di usia 26 tahun, saya bisa bayar hutang 6 bulan setelah saya lulus kuliah dan mewujudkan mimpi saya di Singapura pada saat itu. Itu ngapain aja tuh waktu itu? Jadi pada saat itu akhirnya saya terjun ke dunia sales ya dan bergerak di bidang jasa keuangan, di bidang finance. Itu yang berhasil ya, yang gagalnya banyak. Gitu. Nah, tapi benar banget seperti yang tadi kayak Bu Dian bilang bahwa setelah berhasil di sana, apa sih mimpi-mimpi selanjutnya gitu. Nah jadi setelah saya berhasil di Singapura, akhirnya setiap ulang tahun setiap 10 tahun ya, setiap dekade itu menjadi sebuah ritual. Jadi kalau ulang tahun ke-20 saya punya mimpi bisa mencapai kebebasan finansial, pengen punya $1 juta gitu ya. Di ulang tahun saya ke-30, mimpi saya bukan untuk mendapatkan berjuta-juta dolar, saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang, khususnya di Indonesia. Dan itulah yang akhirnya membuat saya kembali ke Indonesia ya dan mempersu passion saya di bidang inspirasi dan edukasi. Ya karena saya percaya in business is not just about income, but it's also about impact gitu, dampak apa yang kita buat. Dan tahun kemarin di usia saya yang ke-40, saya juga punya mimpi baru 10 tahun kemudian. Mimpi saya adalah untuk menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Jadi itu sih yang menjadi fokus saya di 10 tahun ke depan sampai tahun 2030. Gitu. Jadi benar-benar perjuangannya juga nggak mudah ya. Tapi at least kita tuh harus punya mimpi supaya kita tahu tujuan kita kemana dan menyemangati kita untuk melakukan eksekusinya kan. Betul. Tapi berarti untuk mencapai suatu kesuksesan itu kan apa sih yang menjadi kendala? Yang menjadi kendala untuk seseorang itu meraih mimpinya atau meraih cita-citanya atau kesuksesannya itu sebenarnya apa sih? Kalau saya bisa jawab satu kendala terbesar itu biasanya adalah ketakutan. Fears, rasa takut. Udah punya mimpi nih, mimpinya sih berani, tapi habis itu begitu mau mulai takut gagal, takut salah, takut diledek orang, ya kan, takut malu, takut kecewa lagi, takut rugi lagi gitu. Dan akhirnya ketakutan itulah yang membatasi potensi kita. Akhirnya ketakutan itulah yang membuat kita nggak gaspol, nggak bergerak gitu, membuat kita malah diam dan sayang. Dan ketakutan itulah yang membuat akhirnya kita jadi menyerah dulu sebelum memulai, nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, saran saya, at least dari pengalaman pribadi saya sendiri, memang setiap manusia itu pasti punya ketakutan, wajar ya. Tapi rasa takut itu bukan untuk dihindari, tapi harus kita kuasai. Jangan hidup dengan ketakutan.
Your future depends on your effort. The effort apakah fierce atau faith. Jangan hidup dalam ketakutan, tapi hiduplah dengan iman, dengan keyakinan. Dan menurut saya itulah yang harus kita miliki, khususnya di saat-saat seperti ini. Di saat ada begitu banyak uncertainty, kita pasti khawatir, kita pasti takut. Tapi daripada kita khawatir dan takut, yuk kita yakin dulu. Yakin dulu baru mungkin. Kalau nggak yakin, mana bisa mungkin, gitu kan? Nah, jadi kalau kita hidup dengan keyakinan, kita percaya bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Kita percaya bahwa setiap masa susah pasti ada masa balik recovery-nya. Kita percaya bahwa kita nggak sendiri, ada banyak orang-orang yang juga mensupport yang bisa menjadi partner kita gitu, berjuang bersama. Nah, jadi kalau kita benar-benar yakin akan hal itu, maka keyakinan itulah yang akan membawa kita keluar dari masa-masa sulit seperti ini. Nah, at least itu yang selalu terjadi di hidup saya berkali-kali, bahkan di saat-saat pandemi ini juga. Betul. Gitu. Khususnya di saat pandemi ini ya, kan pasti kan ada ketakutan juga ya kan ya. Nah, itu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi ketakutan khususnya di era pandemik ini? Jadi jangan sampai juga itu membatasi kita dari meraih mimpi kita. Wah, ini pandemi nih. Tetapi jangan sampai kan kita juga nggak ingin sukses apapun kondisi yang terjadi saat ini. Betul. Gimana nih Miss Mary? Betul. Pandemi ini menurut saya kita harus hati-hati. Ya, kita harus benar-benar hati-hati. Tapi hati-hati bukan berarti berhenti. Khususnya untuk para pelaku usaha ya, jangan sampai karena wah keadaan buruk nih, kalau gitu kita stop semuanya ya, jangan jualan dulu, jangan ngapa-ngapain dulu, kayak stop produksi, jangan rekrut dulu, no. Kita harus tetap bergerak, we have to keep moving forward, hati-hati tapi nggak boleh berhenti. Nah sekarang gimana caranya, tadi kan saya bilang ada kekhawatiran ya, ada yang namanya circle of concern, hal-hal yang kita khawatirkan, tapi ada juga yang namanya circle of control, hal-hal yang bisa kita kendalikan. Nah, jadi sebagai seorang pengusaha, pebisnis khususnya, kita harus benar-benar mengerti yang kita khawatirkan itu ada dalam kendali kita nggak? Kita bisa melakukan sesuatu nggak gitu? Kalau itu ada di kendalian kita, ya do something, kita lakukan sesuatu, kita cari cara. Tapi kalau itu benar-benar di luar kendali kita, hal-hal yang memang mungkin diatur oleh negara, diatur orang lain dan bukan dalam kendali kita, it's okay, jangan meluangkan waktu memusingkan hal-hal yang memang di luar kendali kita gitu. Jadi kita fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan, apa yang bisa kita rubah. Jadi berawal dari situ sih menurut saya. Keren banget ya. Nah, jadi ini khususnya nih kalau kita kan dari Bank Syariah. Pandangan Miss Mary sendiri gimana nih terhadap perbankan syariah di Indonesia? Mungkin ada view nggak untuk gimana untuk meraih mimpi dari para pebisnis? View-nya kira Miss Mary apa nih kira-kira? Iya. Saya setuju banget ya dan saya sangat suportif banget. Saya setuju bahwa nggak ada pebisnis yang bisa sukses sendiri, itu nggak mungkin. They need partner dan partner dalam usaha itu perbankan termasuk salah satu sebenarnya mitra yang penting dalam usaha pebisnis. Dan tadi saya juga mendengar kata-kata dari Pak Panji ya, dan itu saya sangat setuju banget di mana Pak Panji bilang bahwa di CIMB Syariah ini is not just about partner, tapi sahabat. Jadi menurut saya itu that makes a lot of difference, karena kalau kita ngomong tentang partner berbisnis, kalau it's just about transactional gitu kan, oh ya keuntungan berapa dan seterusnya, ya itu nggak akan bisa last forever. Tapi ketika kita bisa mendapatkan sosok partner yang memang benar-benar menjadi sahabat, yang mendukung sepenuhnya, yang all out gitu, menurut saya ya itulah yang akan menemani perjalanan bisnis gitu. Dan setuju banget bahwa ini kan untuk semua ya, untuk umum, untuk semua bisnis, untuk semua pelaku usaha gitu. Itu jadi satu hal sih yang saya salut dan saya setuju banget seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Panji juga. Betul, jadi syariah itu memang untuk semua. Jadi saya sedikit nambahin nih, kalau di syariah itu kan kita juga mensupport bisnis Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat client recognition, bagaimana para nasabah yang sudah berbanking dengan syariah. Nah mereka itu juga bagaimana meraih kesuksesan, itu luar biasa. Makanya kita perlulah memberikan rekognisi atas nasabah-nasabah syariah kita. Di syariah sendiri kita itu memberikan beberapa nilai tambah. Jadi selain comply secara syariah, CIMB Niaga Syariah itu memberikan keragaman produk yang memberikan unique value proposition. Karena kan kita kan juga memiliki basis-basis yang unik ya, seperti jual beli, sewa menyewa, kemudian bagi hasil. Nah hal ini nih yang menjadi ciri khas syariah.
Dan itu harus memberikan juga manfaat kepada khalayak. Nah ini yang menjadi cita-cita saya juga nih, menjadi mimpi juga nih, untuk supaya gimana perbankan syariah menjadi besar di Indonesia, dan CIMB Niaga Syariah khususnya menjadi bank yang bisa menjadi partner Bapak Ibu sekalian untuk memajukan bisnis. Kita semangat sama-sama menjadi sahabat, menjadi partner, dan juga kita raih mimpi-mimpi kita. Gitu kan ya Mbak Dian ya? Iya betul Mbak Ica. Boleh saya tambahkan juga sebenarnya Bank Syariah CIMB Niaga itu terdepan juga dalam hal digital, Miss Mary, karena kita punya salah satu digital banking itu adalah BIS Channel. BIS Channel itu bisa diakses kapan saja, di mana saja, sehingga nasabah itu tidak perlu khawatir, kan cocok sekali dengan kondisi pandemi sekarang ini, sehingga nasabah itu bisa berbanking di situ. Kita juga punya giro, kita punya juga deposito, tapi pada intinya digitalisasi dengan kondisi yang sekarang ini yang paling mumpuni yang bisa kita tawarkan kepada nasabah, sehingga nasabah kita nggak perlu khawatir dan kita bisa menjadi sahabat, kita bisa dihubungi di mana saja dan kapan saja. Itu sih yang salah satu yang kita inikan sekarang ini gitu loh, Miss Mary. Itu mungkin selanjutnya mungkin tidak banyak yang mengetahui tentang syariah, tapi benar kata Miss Mary tadi bahwa kita harus berpartner, kita harus saling mendukung gitu, dan untuk apa yang bisa kita lakukan selanjutnya gitu. Mungkin ini sekarang kita akan melihat, ini ada pertanyaan nih Miss Mary. Dari pemirsa ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah dari yang nomor 2 tuh ya? Dari Nur Fadilah di Makassar, izin bertanya, bagaimana sih kakak meyakinkan orang tua jika ingin berkuliah di luar negeri, dan bagaimana menghadapi culture shock ketika pertama kali kuliah di luar negeri, kemudian bagaimana cara menghadapi rasa insecure dan tidak percaya diri hanya karena cemoohan orang lain. Ini dari milenial ini. Iya. Pertanyaannya beruntun ya. Pertanyaan satu tapi sebetulnya ada berlapis-lapis. Pertanyaannya. Jadi hai Nur Fadila dari Makassar. Jadi pertama, gimana cara meyakinkan orang tua jika ingin berkuliah di luar negeri? Jadi saya jawab ini bukan hanya untuk kuliah di luar negeri ya, tapi bagaimana meyakinkan orang tua untuk kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Karena banyak nih, ada yang pengen usaha tapi nggak dilarang orang tua, ingin kuliah di luar negeri dilarang orang tua. Jadi satu, pertama, jangan hanya convince dengan kata-kata, tapi kalau kamu serius, kamu buat proposal untuk orang tua kamu. Yang saya maksud seperti ini, karena kadang-kadang orang tua mungkin awalnya mereka ngapain sih, karena takut anaknya hanya sekedar ikut-ikutan, takut anaknya hanya sekedar kebawa teman lah dan seterusnya. Tapi kalau kamu menghadapi orang tua kamu seperti kamu menghadapi calon investor gitu ya, ya kan, kalau kamu punya bisnis plan, kamu kan pasti datang bukan cuma dengan kata-kata doang dong, kamu bikin proposal. Ini tujuan saya, ini saya akan mendapatkan uang dari mana, ini strateginya seperti apa, yang akan saya lakukan di sana seperti apa gitu kan, pilihannya seperti apa. Nah jadi dengan itu aja kamu bisa membuat orang tua kamu jadi lebih yakin. Jadi kalau kamu ingin keluar negeri, bilang ya kan, tujuannya di mana, biayanya berapa, bagaimana cara kamu bisa mendapatkan biaya seperti itu, ya kan, terus apa yang akan kamu lakukan dan kenapa mau kuliah di sana, itu semua harus dibuat dan ditunjukkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara menghadapi culture shock. Pertama ya, menurut saya ini satu hal yang kita, ini bukan hanya culture shock ya, mungkin relate juga dengan keadaan sekarang ya, dimana kita tiba-tiba harus dihadapi dengan perubahan. Bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan. Jadi yang pertama adalah we have to accept. Kita harus accept dulu, kita harus terima bahwa ini berbeda. Karena kalau kita nggak menerima, kita akan selalu merasa asing gitu. Jadi kita harus menerima ini situasinya, ini situasi yang baru. Nah setelah kita accept, kita akan adapt dan kita beradaptasi. Nah cara beradaptasinya ya of course perlahan kita harus mengerti sekarang situasi yang sekarang tuh seperti apa sih, ya kan. Jadi kalau culture shock, misalnya kayak pertama kali saya kuliah di Singapura, itu benar-benar culture shock karena setiap kali saya ke kantin itu selalu penuh, bukan dengan orang makan tapi orang belajar. Di library itu penuh, semua orang belajar karena rata-rata orang di sana tuh mereka dapat scholarship ya, dan mereka harus benar-benar mempertanggungjawabkan gitu kan, jadi harus dapat nilai yang bagus. Jadi ya saya harus benar-benar beradaptasi dengan cara belajar mereka. Jadi itu sih, jadi accept,
adapt, baru terakhir achieve. Jadi itu tahapnya ya, kita terima, kita cepat beradaptasi dan kita akhirnya bisa berhasil. Dan ketiga, gimana rasa menghadapi rasa insecure dan nggak percaya diri karena cemoohan orang lain. Oke, ini sih yang paling penting ya, karena di hidup ini kamu nggak akan pernah bisa mengendalikan apa yang orang lain ucapkan ke kamu. Oke, tapi kamu bisa mengendalikan apa yang kamu ucapkan kepada diri kamu sendiri. Dan itu yang paling penting. Nggak peduli orang lain bilang apa, yang penting apa yang kamu ucapkan terhadap diri kamu sendiri. Jadi saya selalu bayangin seperti ini. Sama seperti kalau kita lagi naik perahu, ya, berlayar gitu. Awalnya airnya bersih gitu. Terus tiba-tiba kita bertemu dengan air yang sangat keruh, kotor, banyak sampah, bau gitu kan. Terus kita jadi takut. Oke, ingat. Air kotoran itu anggap aja cemoohan-cemoohan orang yang ledek dan bilang kita nggak bisa, oke? Air keruh itu nggak akan pernah bisa menenggelamkan kapal kamu, asalkan kamu tidak membiarkan air itu masuk ke kapal kamu, oke? Selama kamu nggak membiarkan air itu masuk, kapal kamu nggak akan tenggelam, kamu bisa terus berlayar, oke? Nah, tapi kalau kamu membiarkan air itu masuk terus-menerus, itulah yang bisa menenggelamkan kapal itu, gitu. Nah, jadi menurut saya sebagai manusia kita punya filter. Oke, kalau kita sekarang aja pakai filter, pakai masker gitu, kita khawatir apa yang masuk, apa yang kita hirup. Tapi kita lupa untuk memfilter omongan-omongan, kata-kata gitu. Nah, sedangkan itu penting banget sih menurut saya. Jadi hiraukan, nggak peduli, kamu berharga, kamu bisa, kamu mampu. Saya percaya kamu bisa. Wah, luar biasa nih. Oke, terus ada pertanyaan lagi nggak? Ya, yang nomor 3 nih dari Siti Baratul Sakinah. Bagaimana cara menentukan produk atau sesuatu yang bisa dijadikan bisnis bagi pemula, termasuk bagi pengusaha muda? Miss Mary kan pengusaha sekarang ya, Miss Mary. Iya, betul. Oke, thank you, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, sebenarnya untuk menjadi pengusaha ya, produk itu bukan nomor pertama yang harus kamu jawab sih. Ya sebenarnya ada banyak, dan pertanyaan pertama sebenarnya kenapa kamu ingin menjadi pengusaha gitu? Apa yang kamu bisa? Apa yang kamu suka? Oke? Apa yang menjadi problem di masyarakat gitu? Jadi itu sebenarnya beberapa harus dipertanyakan. Nah tapi kalau sekarang kita berbicara tentang produk, oke, mungkin jawaban singkatnya seperti ini. Cari apa yang menjadi problem yang ada di masyarakat. Oke? Nah kalau sebenarnya every problem itu is an opportunity. Kalau di zaman sekarang nih banyak orang bilang, aduh pandemi susah, nggak ada kesempatan. Saya bilang justru di pandemi ini banyak kesempatan. Kenapa? Karena banyak problem. Banyak orang punya masalah, ya kan? Karena di rumah nggak bisa pesan makanan gitu kan. Akhirnya punya banyak masalah. Akhirnya ada orang yang mengetahui masalah itu dan mencari solusi, membuat solusi. Akhirnya bisa pesan sayur juga bisa dikirim, ada sayur box, ada makanan juga bisa dikirim dan seterusnya. Nah, jadi kalau kamu bisa mengidentify problem yang real di tengah masyarakat dan kamu sebagai pengusaha punya solusi untuk bisa men-solve itu adalah kesempatan yang luar biasa untuk kamu bisa jadikan usaha. Jadi itu sih mungkin salah satunya, cari the real problem and then make a solution untuk problem itu. Luar biasa sekali nih, Miss Mary. Kalau lihat dari pengusaha tadi, ini mungkin kita ke Mbak Ica nih, Mbak Ica. Kalau dengan tadi sebagai sebagai partner, ini juga saya mau menanyakan kepada Mbak Ica, mengapa kita harus berbanking di syariah dan apa bedanya dengan syariah dengan konvensional? Ini kan ada hubungannya dengan yang tadi bahwa dia menjadi pengusaha, ya kan Mbak Ica, seperti itu Mbak Ica. Mungkin kalau bicara bank konvensional hampir semua orang mungkin tahu ya, gitu kan. Tetapi kalau ditanya apa sih bank syariah? Nah ini masalah di sini, mungkin masih perlu sosialisasi lagi mengenai bank syariah itu apa sih gitu kan ya. Nah jadi kalau ditanya apa bedanya dengan konvensional dengan syariah? Perbedaan paling mendasar adalah satu, kalau syariah itu semua produknya, semua aktivitasnya adalah comply sesuai syariah. Jadi ada guidelines yang diturunkan dari yang kalau di Indonesia itu kita dari fatwa-fatwa DSN MUI. Jadi semua ada acuan-acuan yang membuat produk-produknya menjadi lebih etikal, kemudian juga sesuai tadi comply sesuai syariah. Nah, dari situ juga ada juga aturan di mana kita tuh tidak boleh masuk ke bisnis-bisnis yang haram atau yang tidak membawa manfaat atau membawa kemudaratan bagi masyarakat juga kita nggak boleh. Jadi keamanan berinvestasi di bank syariah otomatis juga akan mensupport industri-industri yang membawa manfaat kepada masyarakat. Itu juga
menjadi pembeda dengan bank konvensional. Di samping itu juga bank syariah itu mungkin selama ini kalau yang tahu bank syariah akan melihatnya hanya, oh saya tahu tuh ada KPR syariah, ada kredit mobil, ada atau mungkin tabungan gitu. Padahal syariah itu banyak banget. Bisa dibilang tuh beyond banking. Jadi menawarkan produk untuk bisnis ini juga sangat bervariasi, bahkan beragam produk yang bisa memberikan solusi para pebisnis perusahaan. Dari trade finance, bank garansi, LC, pembiayaan investasi, kemudian modal kerja, giro, semuanya ada, dan itu bahkan memiliki keunikan. Keunikannya itu karena kita tuh berbasisnya adalah ada jual beli, bagi hasil, sewa menyewa, dan itu menciptakan betul-betul nilai tambah bagi pengusaha, pebisnis dan perusahaan Bapak Ibu semua. Jadi harus dicoba. Menurut saya itu benar-benar experience. Jadi ada value propositionnya ya Mbak Ica ya. Jadi ada benar value banget. propositionnya. Unique value proposition di syariah itu memang banyak sekali. Selain bukan cuma kompetitif, tetapi memberikan banyak unique value proposition. Nah ini yang mungkin banyak yang belum tahu juga. Itu yang kita pinginnya nih Miss Mary juga syariah nih untuk semua nih. Jadinya semoga kita bisa betul-betul juga menjadi besar, kemudian masyarakat lebih banyak yang tahu mengenai apa sih syariah gitu. Dan di CIMB Niaga ini kita dengan senang hati loh memberikan sharing-sharing kepada masyarakat juga supaya mereka lebih paham, lebih tahu apa itu perbankan syariah di Indonesia khususnya ya. Betul. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Ica. Jadi ada value propositionnya ini Miss Mary, setiap syariah itu ada value propositionnya yang lain-lain. Kira-kira Miss Mary ini untuk menyemangati awal tahun ini apa sih supaya kita bangkit meraih kesuksesan ini Miss Mary, dengan quotes, dengan ini sehingga nih nasabah kita ini lebih semangat lagi kan Miss Mary ini kan di Januari ini kan. Benar-benar. Itu gimana nih supaya yang mendengar semua ini, oh saya nih harus begini nih, harus saya bisa, harus ini. Makanya kan kita supaya Miss Mary yang lebih memberikan. Oke. Jadi quote penyemangat di awal tahun nih apa nih kira-kira? Karena kan kita nggak terasa ya sudah di penghujung acara jadinya. Nggak kerasa ya? Nggak terasa ada penghujung acara. Jadi sebagai mungkin penutup juga nih Miss Mary, kita ingin dengar satu quote penyemangat untuk kita semua yang mendengarkan di sini di acara ini agar kita bisa betul-betul meraih. Meskipun ini pandemik ya. Kita juga mau mimpi seperti Miss Mary kan. Betul. Kita semuanya di mana juga oh ini saya mau seperti Miss Mary gitu. Betul. Apalagi ini lagi pandemik ya. Betul. Oke, kalau gitu saya kasih yang paling spesial nih, khusus buat CIMB Niaga Syariah ya. Oke, jadi ini bukan quotes tapi menurut saya semua dari Anda harus jadi CEO yang pede. Nah, apa itu CEO yang pede? Oke, khususnya di masa pandemi ini ya. C-nya itu adalah kreatif. Oke, cari cara kreatif gitu, selalu ada jalan. Oke, yang E itu adalah efisien. Oke, efisien dan efektif. Di saat-saat pandemi seperti ini, resources is extremely important. Jadi kita harus benar-benar efisien menggunakan waktu kita, resources kita. Oke, dimaksimalkan. O, CEO kan tadi ya, O-nya itu online. Oke, apapun bisnis Anda, coba pikirkan gimana caranya Anda bisa menggunakan online atau teknologi untuk men-scale up bisnis Anda gitu, untuk bisa bergerak lebih lagi gitu. Jadi itu CEO ya, kreatif, efektif, efisien, dan juga online. Nah, tapi CEO yang pede. Pede itu apa? Ini penting banget buat semua. Pede itu adalah percaya diri dan juga percaya dia. Jadi semoga ini satu hal yang kalian bakalan ingat selama tahun 2021 ini, harus yakin, percaya diri, percaya bahwa kita punya kemampuan, kita mampu, kita bisa, dan percaya dia. Percaya bahwa kita nggak sendiri, Tuhan akan selalu ada, Tuhan akan membuka jalan, dan Tuhan akan menuntun kita membuka jalan untuk bisa mencapai kesuksesan Anda juga. Jadi itu sih mungkin. Luar biasa sekali nih Miss Mary. Aduh, dengan sore ini luar biasa sekali. Dengan COPD, dengan COPD ini sendiri. Jadinya kita dengan COPD tadi nih Miss Mary, kita akan mengakhiri sesi ini sendiri dengan bincang-bincang ini, dan mungkin semuanya sudah mendapatkan intisari dari Miss Mary sampaikan pada sore hari ini. Kemudian demikian Bapak Ibu semua, tetap semangat dan Indonesia bangkit. Dan kita semua bermanfaat buat semuanya, buat kita yang berada di sini ataupun yang dimanapun saja berada. Dan salam sehat selalu, solid lawan COVID.